Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dasar-dasar jurnalistik ingin mempresentasikan peristiwa dan ragam penyajian berita. Yang pertama ada Dea Putri dengan NPM 41182037220070. Nah, yang kedua ada Salviana Duyanti dengan NPM 41182037220054. Yang ketiga ada Nadia Tusoleha dengan NPM 41182037220058. Yang keempat ada Ratu Aprilia dengan NPM 41182037220092. Yang terakhir ada Nahla Kausar dengan NPM 41182037220072. Saya, Ratu Aprilia, ingin membahas tentang pengertian berita menurut para ahli dan kategori berita. Apa sih itu berita? Berita adalah penyebaran informasi mengenai suatu peristiwa atau peristiwa yang akan datang. Berita dapat didistribusikan melalui mulut ke mulut atau secara langsung sebagai bagian dari rantai informasi. Penulisan berita di media cetak harus memperhatikan 5W plus 1H, yaitu what, why, where, who, when, dan how. Berita bisa masuk ke dalam media cetak dan media elektronik. Media cetak ada apa aja sih? Seperti surat kabar dan majalah. Sedangkan media elektronik seperti internet, radio, dan televisi. Selanjutnya ada pengertian berita menurut para ahli. Halim dan Mancini, pengertian berita adalah mirror of reality, karena harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Lebih lanjut. Yang kedua ada kaum konstruksionis. Berita adalah hasil dari konstruksi sosial di mana selalu melibatkan pandangan, ideologi, nilai-nilai dari wartawan atau media. Yang ketiga ada Lukman. Pengertian berita adalah hasil transaksi antara wartawan dengan narasumber. Yang keempat ada Glaser. Pengertian berita adalah hasil dan olahan konstruksi wartawan. Sebagai konsekuensinya, realitas yang dihasilkan bersifat objektif. Selanjutnya ada kategori berita. Kategori berita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada hard news, yang kedua ada feature news, yang ketiga ada sport news. Apa sih hard news? Hard news adalah kisah berita yang menyangkut hal-hal penting yang langsung terkait dengan kehidupan pembaca, pendengar, atau pemirsa. Yang kedua, ada feature news adalah kisah peristiwa atau situasi yang menimbulkan kegemparan atau image yang bisa disebut sebagai pencitraan. Yang ketiga, ada sport news adalah berita-berita olahraga bisa masuk ke kategori hard news atau feature news. Penyajian berita. Nah, di sini ada beberapa jenis berita yang dikemukakan oleh Suhandang, yaitu, yang pertama ada berita langsung. Nah, di sini berita langsung itu adalah news berita yang ditulis dengan singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Nah, yang kedua itu ada berita opini, yaitu berita yang mengenai pendapat, pernyataan, atau gagasan seseorang. Nah, biasanya berita ini itu dikemukakan oleh para cendekiawan, tokoh masyarakat, ahli, atau penjabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Nah, yang ketiga ada berita interpretatif, yaitu berita yang dikembangkan dengan komentar, penelitian, wartawan, atau narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya. Nah, sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Penyajian berita yang keempat itu adalah berita mendalam, yaitu berita yang merupakan pengembangan dari berita yang sudah muncul dengan pengalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Nah, yang kelima ada berita penjelasan, yaitu berita yang sifatnya menjelaskan dengan menguraikan sebuah peristiwa secara lengkap penuh data. Nah, yang terakhir yaitu keenam ada berita penyelidikan, yaitu berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan kepentingan penyelidikan dari berbagai sumber. Bisa disebut yaitu juga berita penggalian.
Peliputan berita. Peliputan berita adalah suatu cara yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang ataupun sudah terjadi di tengah masyarakat. Sebagai seorang reporter, penulis harus mampu mencari data-data yang konkret di lapangan dengan metode 5W1H, yaitu what, where, when, why, dan how. Semakin lengkap data-data tersebut diperoleh, semakin baik pula isi berita yang akan dibuat. Berikut adalah proses kerja seorang reporter atau wartawan sebelum memulai peliputan berita. Yang pertama adalah perencanaan. Sebagai seorang reporter atau jurnalis, sebelum berangkat ke lapangan harus sudah mempersiapkan apa yang sudah diputuskan dalam rapat untuk mendapat keberhasilan peliputan berita yang sedang terjadi. Yang kedua adalah pelaksanaan. Seorang reporter dan juru kamera pada saat meliput berita harus bekerja sama dengan baik, agar hasil liputan yang telah diliput dapat hasil yang maksimal dan layak ditayangkan di televisi. Yang ketiga yaitu pengolahan. Pada saat pengolahan hasil liputan yang telah diambil, seorang reporter membuat naskah berita yang diserahkan kepada produser untuk dilakukan penyuntingan. Yang keempat yaitu penayangan. Di tahap penayangan adalah tahap yang terakhir yang menjadi hasil peliputan dari reporter dan juru kamera. Berita yang sudah lengkap dan mencakup unsur 5W1H. Maka dari itu, ini menjadi bagian yang terpenting untuk menjadi berita yang layak atau tidak yang ditayangkan di televisi. Lalu yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi dalam berita sangat dibutuhkan untuk menentukan hasil penayangan berita dan menganalisis kekurangan atau kesalahan di berbagai aspek pembuatan berita agar kedepannya dalam pembuatan berita bisa diperbaiki dalam penyempurnaannya. Di sini ada syarat penting sebelum menulis berita. Satu, faktual peristiwa atau kejadian yang akan disampaikan sebagai berita harus bersifat faktual atau fakta. Terus kedua, aktual adalah istilah lain dari up to date atau kejadian yang terkini yang sedang terjadi. Yang ketiga, menarik dan bermanfaat. Kondisi selanjutnya merupakan peristiwa yang diangkat menjadi sebuah berita, wajib memenuhi unsur menarik. Yang keempat, tidak memihak. Peristiwa yang ditulis sebagai sebuah informasi juga harus bersifat objektif alias tidak memihak. Sumber berita. Sumber berita adalah tempat atau dari mana asalnya berita itu diperoleh. Bagi seorang pencari berita atau wartawan, kegiatan pertama yang mereka lakukan ialah mencari dan menemukan sumber berita. Banyak sumber berita yang dapat ditemukan. Pada kenyataannya, sumber berita selalu berpangkal pada manusia dan alam sekitar manusia. Manusia sebagai sumber berita tidak terbatas hanya pada para pejabat dari instansi pemerintah atau swasta, tetapi juga mereka yang tidak memiliki kedudukan tertentu seperti beca, tukang sayur, sopir, kondektur, dan sebagainya bisa juga menjadi sumber berita. Lalu selanjutnya ada sebagian sumber berita yang bisa kita dapatkan untuk jadikan berita. Yang pertama itu ada reporter, yang kedua itu pelayanan darurat, lalu kontak publik, kontak pribadi, dan juga kita bisa mendapatkan sumber berita itu dari siaran maupun rekaman. Yang presentasi kami dari kelompok 2 tentang presentasi peristiwa dan ragam penyajian berita. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jared McCarthy, Sudamanat, and video call me. Jangan lupa like, comment, and subscribe.